Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dua hal yang menentukan kualitasmu, yaitu kesabaranmu ketika kamu tidak memiliki apapun dan sikapmu jika sedang memiliki segala hal yang dipunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, pada masih ini ya, masih ada yang berdatangan juga. Jadi karena jawab semangatnya kurang semangat nih, jawab salamnya kurang semangat, boleh dong sekali lagi Pak Muhammad membawa tomat, jawab salam saya dengan semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Baiklah, ikhwan dan akhwat fillah, hari ini kita berkumpul dalam kajian spesial yang diadakan oleh Humo Muslimah Motivation yang pada kali ini disponsori oleh DLD Donasi Montavis dan Rakyat Ayam Geprek Pak Teto, Rumah Jamu Rando dan Sesuai Custom. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini, temanya udah pada tahu ya, life is game gitu. Nah, pasti sangat penasaran nih kira-kira yang bakal kita bahas bareng Ustaz Maliki nanti apa gitu. Kalau teman-teman atau dari peserta yang datang pada hari ini ada yang ingin ditanyakan, boleh dikip dulu, kita tahan nanti setelah ada diskusi bareng Ustaz Malikinya. Oke, sebelum acara kita mulai, baiknya nih kita mulai dengan tilawah Al-Quran yang pada kali ini dan kesempatan ini akan dibawakan oleh kepada Abang Aan Alison, kepada Abang kami masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Semoga dengan dibacakan ayat suci Al-Quran tadi, yang Masya Allah, Insya Allah itu maknanya sangat dalam ya. Semoga dapat menjadi ibarat bagi kita semua, bisa menjadi motivasi bagi diri kita untuk menjadi lebih baik ke depannya, Insya Allah, amin. Karena sejatinya kita semua pasti mau untuk menjadi orang-orang yang tergolong sebagai ashabul yamin atau sebagai orang yang sabiqun. Oleh karena itu, hadirnya kita di sini bersama-sama dalam kajian ini tentunya ingin untuk menambah ilmu dan memperbaiki diri kita agar selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang tergolong tadi, amin amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, sebelum kita lanjut sambil menunggu kedatangan Ustaz Maliki yang masih di jalan, kayaknya kita akan lanjut kepada sosialisasi yang hari ini disampaikan oleh Donazir Matafiz, yang pada kesempatan kali ini itu ada Bang Sukri. Bang Sukri ada ya? Oke, kepada Bang Sukri, waktu dan tempatnya kami persilahkan nih. Untuk abang-abang dan ikhwan boleh kalau duduknya kita ingin kedepankan biar rame nih ya, biar bisa saling kenal juga sama lainnya gitu. Oke, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala lahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu bi kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, tidak memperpanjang mukadimah. Kami di sini dari Donasi Rumah Tahfiz. Donasi Rumah Tahfiz ini adalah lembaga yang membantu rumah-rumah tahfiz, baik dari segi operasionalnya, baik dari segi untuk operasional sama membantu para tahfiz. Jadi dalam penyalurannya, Donasi Rumah Tahfiz memiliki program yaitu Kalim Infak Subuh. Jadi Kalim Infak Subuh ini dibagikan kepada akhwat maupun ikhwati fillah supaya bisa membantu para penghafal Al-Quran dan pondok-pondok pesantren penghafal Al-Quran gitu. Jadi untuk penyebaran ini nanti tim kami akan ada menyebarkan kepada
subuh ini untuk membantu para penghafal Al-Quran, bisa nanti dihubungi, ada tim kami nanti, mungkin di belakang atau di luar nanti. Jadi izin juga kalau meminta infak subuh ini, nanti mohon kiranya memberikan nama, nomor telepon atau WA yang aktif dan alamatnya. Itu digunakan untuk konfirmasi penjemputan. Jadi bukan untuk apa-apa. Nomor HP dan alamat itu digunakan untuk penjemputan kali infak subuh ini. Kali infak subuh ini akan dijemput sekitar sebulan sekali. Ada tim kami yang akan menjemputnya. Sebelum nanti penjemputan ini, ikhwan dan akhwat akan dihubungi dulu apakah kali infak ini sudah bisa dijemput atau belum. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita berikan untuk para penghafal Al-Quran bisa kita dapatkan balasannya di surganya Allah nanti. Dan apabila juga nanti ada keluarga, teman-teman dan sahabat yang ingin minta kali infak subuh ini, bisa dihubungi di donasi rumah tahfiz. Nomor WA dan alamatnya tertera di kali infak subuh ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Uki atas penjelasannya ya. Semoga teman-teman nih yang sekiranya ada berminat untuk memiliki KM donasi rumah tahfiz, boleh nanti dihubungi tim ya yang dari donasi rumah tahfiz yang ada di belakang atau di samping di luar nantinya. Semoga ini menjadi amalan jariah bagi kita sama-sama untuk membantu para hafiz dan hafizah Quran, dan itu menjadi ladang ibadah, ladang amal kita untuk mempermudah kita masuk ke surganya Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, ini udah lama ya beberapa kita menunggu di sini gitu. Mana nih ustadznya gitu ya. Ustadznya insya Allah udah ada di belakang. Jadi sebelum saya panggilkan ustadznya, Ustadz Fariki, saya ingin informasikan pada teman-teman, untuk teman-teman akhwat fillah dan ikhwan fillah yang datang pertama kali nih, yang udah absen pertama kali dari nomor 1 sampai 13 untuk akhwat dan ikhwan, nanti boleh menghubungi panitia yang ada di bagian belakang untuk mengambilkan door prize yang telah kita sediakan nantinya. Jadi beruntung nih bagi yang sudah datang dan absen pertama kali, dapatkan door prize dari panitia Muslimah Motivation. Semoga menjadi kebaikan untuk kita semua. Oke, boleh kita lanjut ya ke kajiannya bersama Ustadz Fariki. Ustadz udah di belakang Ustadz, boleh Ustadz kita panggil Ustadz untuk ke depan mulai nih kajian kita dalam Muslimah Motivation, membahas mengenai life wisdom. Insyaallah. Assalamualaikum Ustadz. Sehat ya Ustadz? Oke. Oke teman-teman, di sini udah hadir Ustadz Fariki bareng-bareng sama kita. Ustadz dalam keadaan sehat insyaallah ya Ustadz. Alhamdulillah. Panjang perjalanan tadi Ustadz, kabarnya dari tempat Ustadz Mustafa tadi. Oke Ustadz, tema kajian kita pada hari ini itu mengenai life wisdom. Nah, panitia dari UMO sempat memberitahu kepada saya ini mengenai juga ada sebuah podcast sama Squid Game Ustadz. Udah nonton ya Ustadz? Udah melihat ya Ustadz. Nah, di sini mungkin banyak pelajaran yang kita bakal gali-gali nih dari pandangan Ustadz sendiri, yang pandangan Islam itu seperti apa gitu ya. Karena memang kita hidup di dunia ini Ustadz itu mungkin sudah ada rencananya Ustadz, dan kita di dunia saat ini dan nanti sudah
yang saya banggakan Bang Rehan tadi tentang pengurus umum Muslimah Motivation, dan juga kepada seluruh tim dan support sponsor, dan tentunya juga kepada para hadirin ikhwan wa akhwat fillah yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Awalnya saya tadi masuk itu sebelum acara dimulai saya dah datang. Terus saya lihat peserta ikhwannya, oh sedikit. Ternyata awalnya banyak. Ya. Oh saya baru ingat, ini acara Muslimah Motivation, bukan Muslim Motivation. Ya. Alhamdulillah. Ini rasa-rasa saya kali kedua saya isi di Mumo. Ya. Isi pertama di Mumo itu di Masjid Ar-Rahman di Simpang Gramedia, dan ini kali kedua saya isi di Mumo. Dan alhamdulillah, masya Allah, kita berdoa mudah-mudahan Allah berikan istiqomahan kepada kita semuanya dalam mengkaji Islam, memperbaiki diri, dan mudah-mudahan istiqomah sampai kemudian Allah mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, panitia umum menghubungi saya. Awalnya tema kajiannya adalah Squid Game katanya. Saya langsung terbayang Squidward ya. Ya. Bagi yang nonton SpongeBob ya. Di antara kartun-kartun yang ada, saya itu paling suka SpongeBob. Ya. Sama The Legend of Aang ya, Avatar. Tapi kalau kartun apa itu bajak laut itu siapa? One Piece. Ya. Saya bersaing sama teman saya senang banget One Piece. Saya nggak nyambung banget sama One Piece ya. Enaknya di mana saya nggak tahu ya. Tapi kalau SpongeBob enaknya itu kalau ada Squidward, itu dia. Ya. Dan kalau misalkan Avatar Aang ya, The Legend of Aang itu saya suka karena saya juga aktif dalam pencak silat. Jadi suka silat-silat kelahinya suka. Nah, sahabat-sahabat sekalian, awalnya itu saya diminta judulnya itu Squid Game. Akhirnya saya mencari di YouTube apa itu Squid Game. Rupanya nontonnya itu mendebarkan. Yang udah nonton siapa? Saya baru nonton. Oh baru. Saya juga baru nonton setelah saya diminta materinya. Ya. Saya sarankan gak usah nonton. Ya. Ternyata itu film horor rupanya ya. Saya pikir itu film-film game gitu. Rupanya film horor luar biasa. Dan saya jujur agak kaget nonton filmnya karena memang sangat berbahaya sekali. Tapi tentu ada hikmah yang bisa kita ambil bagi orang-orang yang mau berpikir. Sahabat-sahabat sekalian, maka temanya diganti. Ustaz, kita ganti tema, judulnya Life is Game. Kemudian saya posting di WA saya. Kemudian diprotes sama teman saya, seorang jurnalistik internasional jurusan bahasa Inggris. Kata dia bukan life is game, tapi life is a game. Oh, itu dia. Siap, saya bilang. Ya, berarti panitia ini gak ada yang jurusan bahasa Inggris namanya ya. Jadi bukan life is game, tapi life is a game kata dia. Oke, baik bang, saya bilang. Teman-teman sekalian, pokoknya intinya adalah membahas tentang betapa sekarang itu marak pemuda-pemudi, bahkan mungkin orang tua sibuk dengan bermain game online, ya kan? Ada Mobile Legend. Wah, jadi saya searching 10 besar game online smartphone. Ya, yang pertama Free Fire, wah luar biasa. Ya, yang kedua PUBG Mobile Legend, ya PUBG Mobile. Yang ketiga Mobile Legend. Yang keempat main cacing dulu, apa namanya? Ya, apa namanya? Lupa saya. Dan memang nggak perlu diingat, nggak ada faedahnya. Ya. Dan banyak game-game lain 10 besar di Indonesia yang luar biasa. Dan yang paling heboh sekarang itu adalah main game online pakai handphone jual beli chip. Apa namanya? Saya nggak tahu itu. Ya, pokoknya itu kayak main kalau zaman dulu saya itu mainnya offline, namanya dingdong. Ya, itu bapak-bapak saya lihat, ibu-ibu juga dan berkeluarga itu masih main, ya, nyocok-nyocokin gambar sama terus kemudian dapat chip. Semakin banyak chipnya itu bisa dijual. Ini abang-abang ini pernah nggak tahu ya. Padahal langganan juga main game online. Ya. Teman-teman sekalian, ini memang fenomena
fenomena yang ada. Kalau mudah kita lihat ada orang megang handphone dan handphonenya mereng. Ya mereng itu bahasa baru ya. Bahasa Indonesianya miring ya. Mereng itu nggak ada dalam kamus bahasa Indonesia ya. Kalau ada orang megang handphonenya dan kayak begini, ya, saya yakin dia nggak sedang WhatsApp tuh nggak mungkin. Ya, saya yakin dia nggak sedang WhatsApp. Dia mesti sedang main game teman-teman sekalian. Ya. Dan luar biasanya ini orang megang handphone kayak begini posisinya, lihat, itu ngumpul 10 orang. Ya, 10 orang berjamaah. Sholat dia berjamaah, main game, mabar jamaah. Ya, main bareng dia, main gamenya. Itu bisa duduk bareng-bareng ramai-ramai, handphonenya dimiringkan begini, ya. Semuanya fokus dengan handphonenya, berjam-jam teman-teman sekalian. Saya yakin insya Allah yang dalam ruangan ini nggak ada yang kayak begitu, betul? Iya, nggak ada lah dalam ruangan, nggak tahu lah udah keluar ya. Ya. Teman-teman sekalian yang saya banggakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang betul, memang main game itu secara hukum asalnya adalah boleh. Ya, saya ingin sampaikan, bermain game hukum asalnya itu mubah, sah-sah saja. Ya, sama halnya seperti riyadhah, olahraga yang lain. Ya, hiburan-hiburan yang lain. Selama bermain game itu, yang pertama, tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Ya, ini kalau ada alat tulis, bagusnya ditulis. Gak ada Ustaz, pokoknya sekali dengar dan nempel. Ya kayak Imam Syafi'i ya. Padahal kita dah nyatat pun lupa, apalagi tidak catat ya kan. Nah itulah hebatnya kita ya. Lebih hebat dari Imam Syafi'i. Baik, kita lanjut ya. Nah teman-teman sekalian, hukum main game, hukum asalnya mubah, boleh-boleh aja. Apapun gamenya, baik offline maupun online, namanya game, sport, permainan itu boleh-boleh saja. Tapi yang pertama, gak ada unsur keharaman di dalamnya. Ya, apa itu? Misalkan ada judinya, itu gak boleh. Ya, atau mungkin ada, mohon maaf, tayangan-tayangan yang diharapkan untuk kita lihat, itu gak boleh. Ya, jadi jelas kalau main gamenya itu tidak ada unsur yang diharamkan oleh Allah seperti judi, dan tidak ada tayangan-tayangan yang diharamkan untuk dilihat. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, apa itu? Tidak melalaikan. Ini dia. Ya, oh Ustaz, saya main game itu gak pakai judi dan juga gak ada yang haram-haram yang dilihat Ustaz. Ya, biasa aja. Main PlayStation gak ada, main football misalkan ya, main sepak bola, main PS, main bola. Itu gak ada judinya, gak ada yang haram-haram dilihat. Saya juga main cacing, main ludo, di handphone sekarang misalnya, gak ada tuh Ustaz, kami gak ada judi, gak ada juga perempuan-perempuan atau orang-orang yang terbuka. Tapi ingat unsur yang ketiga teman-teman sekalian. Apa itu? Permainan games kalau sudah sampai pada melalaikan, ini sudah sampai pada yang dilarang di dalam Islam. Nah, ini dia. Ya, kita ngomongin game dulu. Ayo teman-teman sekalian, mohon izin, yang di handphonenya ada game online, angkat tangan. Oh, salah pertanyaan saya. Yang di handphonenya nggak ada game online, angkat tangan. Oh, serius. Oke, makasih. Nggak online Ustaz, soalnya udah di-download semua. Bisa dipegang. Gak muat HP-nya Ustaz. Oh, Gak muat HP-nya. Oh, nggak muat HP-nya. Nomornya dapat. Oke, teman-teman sekalian ya, maka setiap kita mesti memperhatikan ini. Hati-hati dengan game kita. Kenapa? Karena pada unsur yang ketiga ini yang berbahaya. Ini yang akan kita bahas. Life is a game. Hidup ini adalah merupakan sebuah permainan. Dari mana kita bisa menilainya? Dari mana kita bisa melihatnya? Nah, dicatat, ingat teman-teman sekalian. Silakan buka Al-Quran surah Al-Hadid. Al-Hadid itu surah. Saya cek. Al-Hadid ayat 20. Al-Hadid itu di juz 28 29. Sebentar. Hadid surah berapa?
Ada yang ketemu Al-Hadid surah berapa? Al-Hadid surah ke 57 ayat 20 teman-teman sekalian. Ya. Ini kajian kita sore hari ini tentang ayat ini. Tentang sebuah kalimat yang mengatakan life is a game. Kehidupan dunia ini adalah merupakan sebuah permainan teman-teman sekalian. Ya. Artinya di dalam kehidupan di dunia ini bisa jadi ada jebakan keharaman yang bisa kita langgar, dan bisa jadi ada jebakan kelalaian yang membuat kita lupa kepada Allah. Saya ulangi lagi, dicatat, ingat, ya, catat atau ingat, ya. Sebagaimana permainan, sebagaimana sifatnya game, sifatnya permainan teman-teman sekalian, maka kehidupan dunia kita ini, bangun pagi, siang, sore, malam, kehidupan kita yang mungkin sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ini, ya, atau mungkin nanti kita diberi usia oleh Allah sampai 40 sampai 50 tahun. Dan mungkin juga mohon maaf, di ruangan ini saya lihat ada di antara kita orang tua kita juga, ya. Atau mungkin juga mohon maaf, ya, ada di antara kita yang mungkin umurnya sudah tua dan kemudian baru menyadari dan bahkan baru mencari arti kehidupan, ya. Baru mencari apa makna dari kehidupan, hakikat kehidupan di dunia. Sahabat-sahabat sekalian, perhatikan, kalau orang nggak tahu hakikat hidup dia di dunia, ini masalah besar. Saya ulangi lagi, kalau dia nggak sadar hakikat dia hidup di dunia, masalah besar bagi dirinya. Ya, oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kira-kira kita udah tahu belum apa sih sesungguhnya kehidupan dunia ini? Apa sih hakikatnya kita hidup sudah 20 tahun ini? Apa sih hakikatnya kita akan hidup, mungkin Allah beri usia kita sampai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ke depan? Maka pada sore hari ini kita melihat teman-teman sekalian, sebagaimana tema kita sore hari ini, life is a game. Kita harus sadar dunia ini adalah permainan dan tipu daya. Yang bilang siapa? Bukan panitia umum, bukan. Ya, yang bilang adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba kita lihat surah Al-Hadid, ya, ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutaman wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahu azim. Itu di screenshot teman-teman sekalian, share di WA masing-masing. Ya. Di screenshot, di share di WA story masing-masing. Ya. Saya ingin jelaskan teman-teman sekalian, perhatikan. I'lamu, kata Allah. Ketahuilah, kata Allah. Wahai manusia, sadarlah, kata Allah. I'lamu, kata Allah. Kalian harus tahu loh, kata Allah. Ya. Ketahuilah, sadarlah, kata Allah. I'lamu, ketahuilah. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini, kata Allah, la'ibun. Yang pertama, kehidupan dunia ini, pertama kata Allah, la'ibun, yang itu adalah permainan, game. Seperti yang kita dengar tadi, tema kita kajian kita hari ini, life is a game.
hidup ini di dunia ini, kehidupan dunia ini adalah permainan. Ya, loh maksudnya gimana Ustaz? Ya, orang-orang yang dia terlena di dalam kehidupan dunia, dia terlena dalam permainan dan godaan dunia. Hati-hati. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan bahwa main game itu akan membuat kita terlena, maka kehidupan dunia ini kita akan menemukan banyak hal yang akan membuat kita terlena. Lupa kepada Allah, lupa kepada kehidupan sesungguhnya, lupa pada hakikat apa yang Allah inginkan kita hidup di dunia ini. Hati-hati. Sesungguhnya kehidupan dunia ini, kata Allah, annamal hayatud dunya la'ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini ya begitu dipenuhi dengan permainan. Walahun yang kedua. Ya. Hati-hati. Apa itu? Ya, senda gurau yang berlebihan. Ya. Teman-teman sekalian, hati-hati dengan kehidupan dunia ini. Ya. Wazinatun, yaitu perhiasan-perhiasan yang menggoda. Ya. Perhiasan-perhiasan yang menggoda. Wa tafakhurun bainakum, dan di dunia ini kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mereka saling membangga-banggakan. Ya. Mereka akan saling membangga-banggakan satu sama lain. Wa takasurun fil amwali wal aulad, dan mereka di dunia ini adalah orang-orang dalam kehidupannya berlomba-lomba, berbanyak-banyak harta dan berbanyak-banyak anak. Hati-hati. Sekali lagi, kita lihat ciri-ciri kehidupan dunia. Ya, ini ciri-ciri kehidupan dunia. Dan jangan sampai kita terjebak bahwa dunia ini hakikatnya adalah permainan yang lahun, yang melenakan, wazinatun, yang begitu banyak perhiasan yang menggoda, ya. Wa tafakhurun bainakum, saling berbangga-bangga melebihi yang lain satu sama lain, ya. Wa takasurun fil amwal wal aulad, dan mereka itu saling berbangga-bangga, berbanyak-banyakan harta dan anak-anak mereka. Hati-hati. Saya beri contoh. Inilah dunia. Saking kita melihat dunia ini adalah permainan yang begitu sangat melenakan, ternyata yang namanya permainan, ada yang menang, ada yang kalah. Yang namanya permainan akan mudah membosankan. Yang namanya permainan pasti ada akhir dari permainan itu. Jangan terjebak di dalam permainan, teman-teman sekalian. Dan jangan sampai justru kita dipermainkan oleh kehidupan dunia. Terombang-ambing hati kita, gelisah hati kita, rapuh hati kita, galau jiwa kita. Ya. Orang kalau main PS kalah terus main PS nyamuk biasanya. Ya. Emosi. Padahal tahu bahwa main PS itu hanya permainan. Orang main game, mohon maaf, game online ya. Ketika dia diganggu oleh emaknya, disuruh beli garam ke warung, ya, ngamuk marah-marah. Padahal itu hanya permainan. Ya. Kehidupan dunia, kata Allah Subhanahu wa taala, ini adalah permainan. Ya. Dan kita jangan terjebak dalam permainan ini. Dan kita mesti tahu, oh inilah permainan, dan kita jangan kemudian terlena. Walahun, ya. Dan sesuatu yang melalaikan. Sahabat-sahabat sekalian, hati-hati. Kehidupan dunia ini tidak terasa, sangat-sangat tidak terasa. Ayo jujur, ya. Tidak terasa ya. Tiba-tiba kita udah kuliah. Tidak terasa ya.
tiba-tiba udah pada nikah. Nggak terasa ya, tiba-tiba ternyata sudah punya anak. Udah punya anak nggak terasa. Ya. Tapi apa yang kita lupakan? Nggak terasa ya, umur sudah 20 tapi belum lancar baca Al-Quran. Nggak terasa ya, ternyata umur sudah 30 baca Al-Quran masih terbata-bata. Ya. Kenapa? Karena kita terlena dengan kehidupan dunia. Karena kita terlalu hanyut dalam kehidupan dunia yang melenakan gitu. Ya. Inilah dunia. Wazinatun kata Allah. Dan dunia ini dihiasi dengan perhiasan-perhiasan yang menggoda. Ya, inilah dunia. Ya. Orang berbangga-bangga melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Orang begitu sangat tergoda dengan perhiasan-perhiasan yang cantik, yang mewah, ya. Apalagi mohon maaf wanita, ini ujian bagi antum terutama, ya. Ada keluaran gamis jilbab baru, beli, ya kan? Itu dunia, ya. Padahal gamis di lemari udah ada bertumpuk 50 gamis tak dipakai-pakai, ya. Hati-hati, ya. Sama mungkin laki-laki yang berbangga-bangga dengan perhiasan kendaraannya, ya. Dengan kemudian mohon maaf, ya, ujian kita dalam melihat perhiasan yang indah yaitu wanita, ya. Inilah dunia, ya. Selalu ada yang menarik bagi kita, ya. Kemudian watafahurum bainakum kata Allah, ya. Yaitu dunia ini adalah diisi oleh orang-orang yang kemudian saling berbangga-bangga satu sama lain, ya. Watakatsur fil amwali wal aulad. Dan dunia ini orang berlomba-lomba memperbanyak harta dan anak-anak. Oh, ya. Ini mohon maaf ya. Biasanya kalau udah reuni, ya, mulai, ya. Di mana tinggal? Di sana. Rumah kontrak apa rumah sendiri? Ya kan? Ya. Masih kontrak. Ya. Kau gimana? Alhamdulillah, rumah aku yang di sana aku sewakan. Rumah yang aku tempatin ini nanti juga mau aku sewakan karena lagi banyak juga di sana. Ya. Padahal nggak ada yang nanya. Ya. Ini hati-hati teman-teman sekalian, inilah dunia. Ya, inilah dunia. Saling berlomba-lomba mengumpulkan banyak-banyaknya harta. Dan kemudian apa? Banyak-banyaknya anak. Loh, serius Ustaz? Iya. Ini kan antum karena belum nikah kan? Ayo, yang belum nikah siapa? Oh, terbalik, mohon maaf. Yang udah nikah. Karena belum nikah itu kayaknya aib gitu ya. Enggak nikah itu bukan aib. Ya. Baik, teman-teman sekalian, kalau orang dah menikah, nih perhatikan. Biasanya dia akan berbangga-bangga dengan anaknya, baik dari jumlah anaknya maupun dari prestasi anaknya. Jom, anakmu sekolah di mana? Sekolah di situ. Aduh, coba lu sekolah anakku lo. Teman-temannya anak pejabat. Anakku bisa bahasa Inggris, bisa matematika, bisa bahasa Korea. Apa? Opa. Bahasa Korea itu. Berbangga-bangga terhadap jumlah anaknya. Ya. Berapa anaknya? Saya 2. Kok 2 sih? Tambah lagi dong. Coba dilihat nih aku nih. Ya. Anak aku banyak, masa aku nggak berani banyak? Mulai. Ya. Membangga-banggakan jumlah anak, sahabat-sahabat sekalian. Perhatikan. Itulah ciri-ciri dunia. Kemudian dilanjutkan oleh Allah. Coba perhatikan ayatnya, ya. Bahwasanya tadi semua perhiasan, semua permainan, semua yang dibangga-bangga dibanding-bandingkan tadi, ya, itu adalah sifat dunia. Yang sifat dunia itu kata Allah, ya, kamatsali ghaithin a'jabal kuffara nabatahu
Pertanyaannya, apakah kebun itu akan terus subur? Enggak. Apakah kebun itu akan terus dia berbuah? Enggak. Apakah kebun itu akan terus bertahan dia warna hijau terus dia berbuah? Tidak, kata Allah. Allah sendiri yang mengatakan. Ya, Allah sendiri yang mengatakan, sahabat-sahabat sekalian. Dunia ini, kata Allah, seperti air hujan yang turun kemudian menyuburkan tanaman dan membuat seorang petani itu berbangga terhadap tanamannya yang subur. Summa, kata Allah, yahiju fatarahu musfarran. Dan kemudian tumbuhan yang bagus tadi itu, kata Allah, lambat laun kemudian menjadi tua dan menguning, kata Allah. Ya. Lambat laun kemudian menjadi sudah semakin tua, kata Allah. Summa yakunu hutama. Dan kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi binasa. Sahabat-sahabat sekalian, perhatikan. Inilah dunia. Life is a game. Kehidupan dunia ini adalah sekedar permainan. Sebagaimana permainan, jangan sampai terjebak kepada keharaman dan jangan sampai kita terjebak kepada perkara yang melenakan. Kenapa? Nih, kita lanjut lagi kata Allah. Wa fil akhirati 'adzabun syadid. Karena di akhirat itu nanti ada azab yang sangat pedih yang akan Allah berikan azab itu kepada orang yang terlena ketika hidup di dunia ini. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan di akhirat itu kata Allah, selain daripada ada azab yang pedih, juga di akhirat itu ada ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyadari hakikat kehidupan dunia. Paham tuh? Halo, ada orang? Ini ngantuk apa paham? Ini nyimak apa paham? Nyimak ya. Wa fil akhirati 'adzabun syadid, kata Allah. Dan di akhirat itu nanti akan ada azab yang pedih bagi orang-orang yang tadi terlena dengan kehidupan dunia yang telah dijelaskan oleh Allah tadi. Kehidupan dunia itu, kata Allah, permainan melenakan. Orang-orang berbangga-bangga terhadap harta dan anak-anak mereka, membanding-bandingkan satu sama lain, kata Allah. Siapa yang terlena dan dia lupa kepada Allah, maka ingat ada di akhirat azab yang pedih yang Allah siapkan. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, kata Allah. Dan di akhirat itu juga ada, kata Allah, ampunan Allah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi orang yang dia tidak tertipu dan terlena dengan kehidupan dunia. Bagi orang yang tidak tertipu dan terlena dengan kehidupan dunia, menjadikan dunia ini baginya untuk persiapan negeri akhiratnya. Dia tidak terlena dengan permainan dunia. Dia tidak tergoda dengan perhiasan yang cantik-cantik di dunia. Dia tidak tergoda untuk membanding-bandingkan hebat-hebat satu sama lain di dunia. Dia tidak terlena dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyak mungkin, melampiaskan nafsu dan kemudian memperbanyak anaknya sebanyak mungkin sampai dia lupa kepada Allah. Enggak. Dia jadikan dunia ini kebaikan untuknya, betul, tapi untuk persiapan dia di negeri akhirat. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil, kata Rasulullah. Jadilah kalian di dunia ini, kata Rasulullah. Kun fid dunya, jadilah kalian di dunia ini. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abir sabil. Kalian di dunia ini, kata Rasulullah, kalian mesti seperti orang asing, orang aneh. Kenapa? Karena kalau kalian larut pada dunia, kalian akan terbuai dengan kehidupan permainan dunia. Tapi kalau kalian keluar dari permainan dunia, kalian tidak akan terjerumus dalam permainan dunia. Sebagaimana kita lihat nih, mohon maaf, orang kalau udah maniak main game online, jangan tanya, ya, itu malamnya bisa hidup, ya kan? Sampai kemudian azan subuh baru dia selesai.
Orang bangun sholat subuh, dia baru mau tidur. Ya, ini hati-hati teman-teman sekalian. Hujan, alhamdulillah ya. Allah masih ada. Kipas angin. Oh tapi apa? Dapat pahala rumah ada kan? Iya ya. Soalnya gerah kali kan panas kali ya. Masya Allah. Tapi ini kayaknya malam hujan rumah kalau dilihat dari keadaan. Baik, kita lanjut teman-teman sekalian ya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini kata Rasulullah seperti orang asing. Orang asing yang tidak ikut terbuai dalam permainan dunia. Kenapa? Karena kalau sudah terbuai dalam permainan dunia, ayah keluar. Sama teman-teman sekalian, mohon maaf. Kalau ada orang dah maniak PUBG, maniak dia Mobile Legend, maniak dia Free Fire, itu payah banget kita nyelesain ini. Ya, saya jujur, ada saudara-saudara saya yang terjebak dalam game online itu. Ada teman-teman saya yang terjebak dalam game online itu. Duduk dikit, dah mereng handphonenya. Ya, duduk dikit mereng lagi handphonenya. Di mobil begitu, ya, di ruangan juga begitu, sama keluarga juga begitu. Ya, mohon maaf. Dan kemudian dia melanggar sunnatullah. Ya, kenapa kok melanggar sunnatullah? Dia menjadikan malam untuk bermain game dan menjadikan pagi siangnya untuk istirahat baginya. Ini orang yang salah. Fahim tuh? Karena Allah mengatakan waja'alna laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha. Justru kami jadikan malam itu waktu untuk istirahat. Dan kami jadikan siang hari itu, pagi hari itu untuk bekerja, untuk berpikir, untuk belajar, untuk berjuang. Jangan dibalik. Orang kalau udah main game, dibaliknya sunatullah ini, dibaliknya keadaan yang Allah tetapkan ini berbahaya. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini kata Rasulullah. Kalian melihat dunia ini kata Rasulullah seperti orang asing. Orang asing dia gak begitu tertarik dengan orang lain. Orang lain pun melihat dia juga gak tertarik. Sama seperti bagaimana baginda Rasul. Ketika Rasul tertidur, kemudian Rasul bangun, berjejak pelepah kurma di punggung Rasulullah. Perhatikan teman-teman sekalian. Berjejak punggung kurma, punggung kurma. Berjejak bekas pelepah kurma di punggung Rasulullah. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin seorang Rasul tidurnya seperti ini? Ya, kenapa tidak dengan kasur yang empuk? Kenapa tidak dengan yang enak-enak? Ya, apa jawab Rasulullah? Apa urusanku dengan dunia? Apa urusanku dengan dunia? Ya. Emang kenapa? Kalau bahasa kita begitu, ya. Dan emang kenapa? Apakah harus mesti dengan spring bed yang harganya itu mahal banget gitu? Apakah meski dengan kamar dengan aksesoris yang berlebihan begitu? Apa urusanku dengan dunia? Gak ada urusan dengan dunia. Dunia ini cuma tempat persinggahan saja. Dunia ini cuma tempat lewat saja. Dunia ini semua kita akan meninggalkan semuanya. Jangan terlena kata Rasulullah. Au 'abirus sabil kata Rasulullah. Atau kalian di dunia ini, lihatlah dunia ini seperti kalian sedang melakukan sebuah perjalanan. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Jadilah kalian di dunia ini, pandanglah oleh kalian dunia ini seperti orang asing, seperti aneh, atau seperti orang yang sedang melakukan sebuah perjalanan. Sahabat-sahabat yang kami cintai Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup di akhir ayat coba perhatikan. Sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Dan ini harus kita rekam dalam pikiran kita, menjadi keyakinan kita. Karena yang menggambarkan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Apa kata
bagi orang yang dia tidak menjadikan dunia sebagai bekal dia di akhirat. Dunia ini adalah perhiasan yang melenakan, yang berisi tipu daya bagi orang-orang yang dia tidak mempersiapkan bekal untuk kejumpaan kepada Allah di akhirat kelak. Sahabat-sahabat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, life is a game. Kehidupan dunia ini adalah permainan. Jangan kita terjebak. Jangan hati kita terpaut dengan dunia. Jangan hati kita tersangkut dengan dunia. Jangan hati kita ini stres dengan dunia. Kenapa? Karena kehidupan sesungguhnya nanti di negeri akhirat, teman-teman sekalian. Jangan sampai permainan dunia ini terjebak kita kepada keharaman dan terjebak kita kepada kelenaan yang membuat kita tidak mempersiapkan bekal untuk akhirat kelak. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada sesi kali ini. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab atau diskusi kalau ada. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin yang disampaikan sama Ustaz tadi itu udah ini ya, kita hadapi dalam kehidupan kita. Saya Ustaz punya saudara gitu ya. Memang sulit kalau sudah terpaut sama yang namanya game online gitu. Walaupun usianya masih kecil gitu ya, tapi itu saya punya saudara yang memang kalau perkara game online ini memang susah gitu Mas, karena memang sudah sampai ini. Semoga tidak menjadi sebuah kebudayaan ya, tidak menjadi sebuah kebiasaan bagi kita. Nah, bagi teman-teman yang ingin bertanya dari Ahwat atau Ikhwan, silakan untuk angkat tangannya untuk pertanyaannya. Boleh dari Ahwatnya ada 3 orang, dari Ikhwannya 2 orang kalau ada. 1, 2, oke 3 ya, 2 di sini, 1 di tengahnya. Untuk panitianya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz bertanya, saya pernah dengar permainan yang dibolehkan oleh waktu itu adalah berkuda menggunakan berenang. Lalu suami berkuda dengan istrinya atau keluarganya. Nah, pertanyaan saya pribadi sedang dalam belajar olahraga tersebut. Apakah saya berdosa karena itu dilihat oleh orang ramai gitu, karena tidak ada yang di Pekanbaru ini yang khusus untuk pengajaran agama, adapun tapi sedikit Baik, saya mau izin langsung saya jawab ya. Aku tidak lupa pertanyaannya. Baik, sahabat-sahabat sekalian, ya betul. Hukum asal olahraga itu adalah mubah. Namun ada olahraga yang kemudian menjadi khusus, menjadi sunnah. Yaitu berkuda, memanah, berenang, dan bercandanya seorang suami dengan istrinya. Yang terakhir ini jangan dibayangkan kalau belum nikah ya. Ya, cukup pengetahuan saya. Nah, bagaimana seorang akhwat yang kemudian dia berupaya untuk menghidupkan atau melatih dirinya dengan 3 olahraga tadi, dengan olahraga berkuda, memanah, dan berenang, ya, maka tetap ibunda sekalian, sahabat-sahabat muslimah sekalian, tetap harus menjaga aspek kesyar'iannya. Ya, contoh misalkan, kalau berenang itu tidak ada neko-neko, mesti harus hanya akhwat saja.
ada cerita itu, ya. Pasti harus ada akhwat saja, nggak boleh, ya. Nah, bagaimana caranya? Cari beberapa kolam renang yang memang mengkhususkan jadwal untuk akhwat, itu ada, ya. Nah, oleh sebab itu kumpul teman-teman akhwat, terus kemudian datang ke tempat kolam renang yang kecil-kecil aja. Saya juga masih sering berenang, ya. Saya pun juga mencari jadwal yang nggak ada akhwatnya, ya. Saya cari jadwal yang nggak ada akhwatnya. Nah, jadi jadwalnya cari atau bisa negosiasi dengan pemilik kolam renang agar tidak campur baur, ikhtilat, ya, campur baur. Nah, bagaimana dengan berkuda? Ya, berkuda maka perhatikan aspek pakaiannya, ya. Jangan sampai kemudian tersingkap auratnya, ya. Jangan sampai kemudian menampakkan lekuk tubuhnya, ya. Ini juga mesti berhati-hati, ya. Tapi instrukturnya ikhwan ustaz, nggak ada masalah, ya. Kenapa? Karena itu di ruang terbuka, ya. Itu tidak ada ikhtilat. Yang dimaksud ikhtilat itu adalah di ruang khusus yang dia itu campur baur, ya. Tapi kalau misalkan dia adalah di ruang terbuka, dan itu bukan hanya berdua tapi ya tentunya, ya. Ada mungkin anak atau mungkin juga yang lain. Tapi tetap berupaya kalau bisa cari mentor yang sesama akhwat juga, ya. Nah, termasuk dengan memanah, ya. Memanah juga hati-hati, ya. Ini mesti sebisa mungkin cari mentor atau mentor yang sesama akhwat, ya. Dan ini juga nasihat buat teman-teman ikhwan yang memanah dan juga berkuda, ya. Sebisa mungkin coba latih sesama ikhwan atau cari kader pelatih akhwat untuk kemudian ya dipersiapkan melatih para akhwat, ya. Nah, ini namun kalau memang tidak ada, maka itu boleh-boleh saja tetap, tapi dengan tetap menjaga kesatuannya. Ya, kalau renang tadi sudah jelas, ya, mesti nggak boleh ada laki-laki. Apa sebab? Sebab bukan cuma ikhtilat saja, sebab tubuhnya akan basah, ya, kainnya akan menempel pada tubuh, ya, maka itu sangat tidak diperbolehkan ada seorang ikhwan yang melihat. Begitulah kira-kira, ya. Tapi kalau berkuda, memanah, ya, selama masih bisa kemudian pakaiannya dijaga sesuai syariat dan kemudian tidak hanya berduaan dengan mentor berkuda atau mentor memanahnya, ya, beramai-ramai, itu masih terkategori perkara yang dibolehkan secara syar'i, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Boleh sudah terjawab, soal lanjut ke ini penanya selanjutnya yang di depan tadi. Orangnya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah ada upaya yang bisa kita lakukan selain menasihati ketika ada anggota keluarga kita yang sering keasikan bermain game sehingga lupa waktu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan kalau ada kita dapati teman kita yang Selain menasihati Ustaz, apakah ada yang bisa kita lakukan selain menasihati ketika ada anggota keluarga kita yang sering keasikan bermain? Oke, baik. Apakah ada yang bisa kita lakukan selain menasihati, khususnya kepada saudara atau teman-teman kita yang sudah maniak dalam game? Nah, perhatikan teman-teman sekalian, ya. Terutama ini bagi bapak ibu yang punya putra putri anak kecil atau teman-teman nanti yang insya Allah menikah dan punya putra putri, amin. Kita diaminkan, amin. Kita mau nikah. Baik. Saya ingin sampaikan, kalau anak nangis, ya, perhatikan. Ini saya ngomongin anak dulu, ya. Nanti saya jawab kalau misalnya dia dewasa. Kalau anak nangis, bagaimanapun nangisnya, tetap jangan kasih handphone.
konsekuensinya ayah dan emaknya wajib ngajak main. Itu konsekuensinya. Karena anak itu dia itu pengen kesibukan, pengen dia itu melakukan sesuatu yang membuat dia happy. Nah, dia lihat ada benda bernama handphone atau gadget yang bisa menghibur dia. Nah, kalau kemudian dia dengan handphone itu kemudian di stop, ya, maka dia akan meronta-ronta marah. Terus mainanku apa? Gitu loh. Jadi kalau anak kecil itu bisa ngomong, dia ngomong gitu, ya. Nah, oleh sebab itu konsekuensinya ayah dan emaknya harus ngajak dia main. Ya. Main apa? Nah, inilah seorang emak dan seorang ayah harus memperkaya dirinya, bersiap menjadi seorang ayah dan emak yang benar. Nah, kadang-kadang saya lihat, mohon maaf, ya, anak nangis, oh handphone. Enggak, kata ayahnya. Ayah, digertak anak aja langsung dikasih handphone. Anak digertak takut ayahnya. Apa kata anaknya? Cameng Pak. Iya, padahal anak itu masih 3 tahun, masih 4 tahun, digertak sama anak 4 tahun, bapaknya 40 tahun. Takut apa ya? Ya. Takut apa bapaknya? Takut malu. Bapaknya takut malu. Anak siapa lah teriak-teriak tuh? Jahitan apa tuh? Ya. Padahal memberikan handphone kepada anak kita justru itu yang jahat. Justru itu yang jahat. Ya. Tapi konsekuensinya kalau kita nggak kasih handphone ke anak kita, bapaknya jangan main handphone. Wah, ini berat juga tuh sudah. Ya. Konsekuensinya kalau bapak ibu nggak kasih handphone ke anak-anak, konsekuensinya bapak ibu jangan main handphone depan anak. Kenapa? Karena anak lihat, sudahlah aku nggak dikasih mainan, bapak pula yang main. Ya. Maka anak bilang apa? Diganggunya bapaknya main handphone. Pernah lihat anak ganggu emaknya main handphone? Pernah lihat anak ganggu emaknya lagi chattingan? Pernah ya? Apa kata emaknya? Tunggu dulu. Ini bisnis nih. Anak nggak mau tahu. Ya. Tunggu dulu. Ini penting nih. Anak nggak mau tahu. Yang anak tahu ini barang bisa menghibur dia. Dan barang ini ada di tangan ibu. Meskipun ibu chattingan, pentinglah katanya, gajianlah katanya, anak nggak mau tahu karena anak butuh hiburan dan dia lihat ibu pegang handphone. Akhirnya anak bengong. Hati-hati. Kalau sudah begini, ini berbahaya. Anak bisa jadi nanti mencari diam-diam, sembunyi-sembunyi hiburan untuk dia sendiri. Paham dong? Kalau kita nggak mau ngasih handphone ke anak kita, maka konsekuensinya ayah dan emaknya harus mau main sama anaknya dan sama-sama handphonenya disimpan. Saya kalau pegang handphone, mulai anak saya naik kepala saya. Yang satu narik kanan, yang satu narik kiri. Ayah. Saya dah tahu tuh kalau saya pegang handphone. Ya, oh berarti mereka ini cemburu kalau saya main handphone. Tutup handphone, masukkan lemari, ya, main gulat sama anak. Ya, konsekuensinya begitu. Ya, buka pintu rumah, main keluar kejar-kejaran, ngurusin ayam, ngurusin bebek, nah itu. Ya, agar apa? Agar anak gak sibuk dengan gadget. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Mbak tadi. Bagaimana kita melihat saudara kita atau anak kita atau teman kita, ya, yang dia sibuk dengan gadgetnya, dengan handphonenya, dengan game online-nya, ya. Bagaimana caranya selain menasihati? Caranya adalah ajak dia terlibat dalam kegiatan yang lain. Ajak dia dalam kesibukan
amanah, beri dia kepercayaan, beri dia tugas. Ya. Sebisa mungkin putuskan hubungannya dengan game online itu. Ya. Ajak dia berolahraga, ajak dia beraktivitas fisik, teman-teman sekalian. Ya. Harus dipaksa dan harus dicarikan. Ya. Selain diputuskan, harus dicarikan kegiatan apa yang dia lakukan mengisi waktu yang dia punya. Paham belum? Ya, ini teman-teman sekalian. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan untuk sama-sama dengan saudara dan sahabat-sahabat kita, ya, untuk tidak terjebak di dalam game online. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang ingin kita diskusikan lagi. Boleh satu lagi tadi minta. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Ustaz. Di kesempatan kali ini saya punya 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa proses hidup manusia itu berbeda-beda? Mengapa akhir hidup manusia itu berbeda-beda? Meski Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mengetahui apa yang terjadi pada manusia itu dari lahir hingga manusia itu sendiri menjumpai kematiannya. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri mengetahui neraka surga seseorang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin pertanyaan saya ada unsur sensitif. Dunia zaman sekarang kan udah canggih, udah modern. Bahkan musik di zaman sekarang itu dari genre pop hingga ke rock itu juga mengalami peningkatan yang sangat tajam. Dan bahkan tak jarang juga ada pemuda kita yang sehari aja nggak dengerin musik, nggak tenang hidupnya gitu. Termasuk saya yang juga dulunya mempunyai hobi mendengarkan musik. Saya pernah menjumpai ada beberapa musik atau beberapa lagu yang mana di dalam lagu itu terdapat teori-teori konspirasi, mulai dari teori konspirasi yang kemaksiatan itu kelewatan jauh. Bahkan saya juga pernah menjumpai arti dari lirik lagu barat yang mengandung teori konspirasi kelompok rahasia seperti Illuminati. Illuminati. Menurut Ustaz, apa hukumnya bagi kita yang nggak sengaja nih mendengarkan lagu-lagu yang liriknya itu udah lewat batas gitu? Apakah kita bisa dikatakan murtad atau bagaimana? Saya pernah mencari jawaban dari pertanyaan ini, cuma saya masih belum menemukan jawaban yang puas. Mohon jawaban Ustaz. Terima kasih. Baik, menarik sekali ya pertanyaan Ustaz. Masya Allah, bagaimana Ustaz dijawab? Ini bisa sampai malam ya. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, alhamdulillah. Sahabat-sahabat sekalian, pertanyaan yang pertama dulu ingin saya jelaskan, dan ini mungkin agak panjang. Mudah-mudahan teman-teman tetap bersabar ya. Kenapa setiap orang itu menghadapi kehidupan yang berbeda-beda, dan bahkan mungkin bisa jadi kita itu bisa berbuat maksiat pagi hari, bisa taat siang hari, dan kemudian malam hari lagi kita bermaksiat. Padahal bukankah Allah sudah menetapkan semuanya? Padahal bukankah Allah sudah menggariskan semuanya? Dan bahkan siapa yang kemudian Allah tempatkan di surga dan neraka, bahkan Allah sudah tahu semuanya. Lantas buat apa kemudian kita hidup di dunia? Lah kalau sudah Allah sudah tahu, lah ngapain Allah terus kemudian nyuruh kita untuk taat dan kemudian memberikan kita siksaan atas maksiat kita? Ini pertanyaan bagus ini. Ya. Ini kalau teman-teman pengurus yuk ngaji, dan kita bahas ya. Teman-teman pengurus yuk ngaji itu setiap seminggu sekali ngaji sama saya, seminggu sekali 2 jam, ya 1 jam setengah. Kita membahas perkara-perkara yang seperti ini. Sahabat-sahabat saya perhatikan. Ini perhatikan sekali ya. Yang pertama, ada ranah di mana kita hanya boleh untuk
mengakali atau berpikir dengan akal kita, ada ranah yang kita nggak bisa menjangkau akal kita. Ini dulu yang ingin saya bahas. Ya. Ada ranah yang kita ini nggak bisa menjangkau akal kita. Apa ranah itu? Yaitu ranah yang disebut dengan bahasa Arabnya adalah ghaib. Ya. Perkara ghaib itu adalah perkara yang kita nggak bisa akal kita menjangkau. Kenapa? Karena mata kita nggak bisa melihat perkara ghaib itu, telinga kita nggak bisa mendengar perkara ghaib itu, dan tangan kita, kulit kita juga tidak bisa menyentuh dan meraba perkara ghaib itu. Ya. Dan perkara ghaib itu kita hanya bisa tahu kalau kita diinformasikan. Saya beri contoh. Perkara ghaib itu bukan sundel bolong, susah ngesot, bukan ya. Ya, ghaib, saya beritahu ghaib secara bahasa itu tak tampak ya, tidak terlihat atau enggak ada. Ya. Tak terlihat oleh panca indera kita. Saya beri contoh. Ini perkara ghaib ini secara bahasa dulu. Ada yang tahu apa isi di kantong celana saya yang bagian kanan depan? Ada yang tahu? Kenapa nggak tahu? Ayo mikir. Ayo pikir. Ayo. Ayo, bisa teman-teman sekalian? Berapa isi kotak infak di dalam ruangan ini? Ada yang tahu? Halo, ada yang tahu? Ayo mikir. Ayo. Iya, nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita dengar, dan tidak ada informasi yang masuk ke kita. Tapi ternyata ada panitia yang masuk, melihat, terus beritahu kita, kotak infaknya ada 5. Akhirnya kita tahu, dan kita percaya sama teman tadi karena dia sudah melihat langsung. Perhatikan, ya, ini penting sekali ini ya. Sekarang saya tanya, pernah dengar bahwa nanti itu di akhirat ada surga? Pernah dengar? Di akhirat nanti ada neraka? Pernah dengar? Oke, pertanyaan saya, percaya nanti di akhirat ada surga? Percaya nanti di akhirat ada neraka? Yakin? Dah pernah lihat? Dah pernah singgah? Terus yakin dari mana? Oh, halo? Ini ragu nggak keimanan jadinya ini? Ini Ustaz ini jangan-jangan buat keimanan kita ragu ini. Oh enggak, justru semakin yakin kita. Ya. Kenapa kalau kita yakin sama surga? Kenapa kalau kita yakin dengan neraka nanti ada? Kenapa kita yakin? Ayo, halo? Kenapa? Ayo, kenapa? Karena ada yang menginformasikan, betul? Siapa yang menginformasikan? Siapa? Al-Quran. Kok ragu? Wah, ini perlu ngaji tentang akidah ini ya. Ini perlu ngaji tentang akidah. Thoriqul iman namanya. Ya, proses bagaimana kita meyakini keimanan itu harus belajar itu. Ya. Kenapa kita yakin ada surga dan neraka? Karena ada yang menginformasikan. Siapa yang menginformasikan? Yang menginformasikan adalah zat yang sumber informasinya pasti benar dan yang diinformasikan pasti benar. Wah, itu dia. Siapa yang menginformasikan? Allah. Apa yang diinformasikan? Termaktub di dalam Al-Quran. Ya. Dan kita yakin terhadap Al-Quran. Pertanyaannya lagi, yakin sama Al-Quran? Saya nggak dengar, yakin sama Al-Quran? Pertanyaan saya, kok yakin sama Al-Quran? Halo, kok ragu? Tadi keras yakinnya. Yakin sama Al-Quran? Pertanyaan saya, kenapa kok bisa yakin?
bahasa Arab? Jangan-jangan Al-Quran ini dikarang oleh seorang bernama Muhammad? Jangan-jangan Al-Quran ini dikarang oleh sahabat-sahabatnya Muhammad? Halo? Memangnya pernah hidup 1400 tahun yang lalu? Ayo. Kenapa kau yakin sama Al-Quran? Yakin Al-Quran ini adalah firman Allah? Yakin Al-Quran ini adalah kalam Allah? Yakin? Hakul yakin? Mesti yakin. Ini kok ragu enggak? Takut enggak saya jadinya? Ini bukan buat antum jadi ragu ya, jangan malah jadi ragu. Harus makin ya yakin. Kenapa kok kita yakin sama Al-Quran? Karena Allah sendiri yang sudah menantang orang yang meragukan Al-Quran. Itu harus yakin kita. Kenapa rukun iman kita itu meyakini Al-Quran? Karena Allah sendiri menantang orang yang ragu sama Al-Quran. Oh, itu harus yakin 100%, gak ada keraguan. Ya. Apa kata Allah? Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina. Ya. Dan jika kalian ragu terhadap apa yang telah dibawa, yang kami turunkan kepada hamba kami bernama Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkanlah surat yang serupa dengannya. Ya. Sejak dulu orang yang meragukan Al-Quran ini turun dari Allah, itu sejak zaman Rasulullah, itu sudah ditantang oleh Allah. Fahim tuh? Ya. Maka perhatikan ini. Ya. Ini jangan separuh-separuh. Saya takut nanti kalau separuh-separuh ini makin ragu gimana. Makanya saya bilang tadi ini agak panjang. Ya. Kita meyakini perkara gaib kalau kita sudah dapat kabar. Kabar dari siapa? Kabar dari zat yang paling kita percaya, ya, yaitu adalah Al-Quran dan hadis mutawatir. Oh, yakin kita itu. Tuh harus yakin. Ya. Tapi kalau ada perkara gaib, perhatikan. Enggak dikabarkan di dalam Al-Quran, enggak dikabarkan di dalam hadis mutawatir, ya, maka ini kita jangan mengada-ngada. Saya ulangi lagi, jangan mengada-ngada. Kita cukup beriman saja pada hadis mutawatir tentang perkara gaib, ya, terutama dalam perkara akidah, ya, dan juga kepada Al-Quran. Nah, kembali ke pertanyaan kita. Coba perhatikan. Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, betul? Oh, nggak dengar saya, betul? Ya kan? Semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dikabarkan oleh Allah dan Rasulullah dalam Al-Quran. Ya. Nah, pertanyaan saya. Siapa di antara kita yang tahu tulisannya di Lauhil Mahfuz seperti apa? Ayo, angkat tangan. Siapa yang tahu di antara kita nasib kita yang tertulis di Lauhul Mahfuz seperti apa? Siapa tahu ada orang dalam? Siapa? Ada? Oke, perhatikan, ya. Semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Perkara gaib? Halo, nyambung? Perkara gaib? Iya. Yakin kita? Yakin kita dengan itu. Tapi bagaimana tulisan tentang diri kita, tentang nasib kita, tentang kehidupan kita, apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, tidak seorang pun di antara kita yang tahu. Paham dong? Oke, ya. Sampai di sini teman-teman sekalian, perhatikan. Allah sudah ciptakan kita. Nah, ini pertanyaan Bang tadi, ya. Dan Allah sudah tertuliskan di Lauhul Mahfuz tentang perjalanan hidup kita. Lantas kemudian, kenapa Allah kemudian masih menghidupkan kita dan diberi ujian bagi setiap manusia? Gitu ya. Kenapa kok setiap orang diuji dengan ujian yang berbeda? Kenapa kok setiap orang kemudian dia mesti harus memilih melakukan amal soleh atau maksiat? Nah, teman-teman sekalian, Allah kemudian menjawab sendiri. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, apa lanjutannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dan Allah juga yang kemudian yang memiliki hak prerogatif untuk mematikan manusia. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Bukankah juga antara hidup dan mati, kehidupan ini sudah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz? Betul. Tapi Allah bilang, liyabluwakum. Ini kata Allah, meskipun sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, meskipun kalian ada yang hidup, ada yang mati, aku ingin lihat di antara kalian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa aku ingin menguji kalian, siapa di antara kalian yang berbuat amal terbaik untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat sekalian, kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita apa tulisan kita di Lauhil Mahfuz. Karena tidak ada seorang pun yang tahu di antara kita, maka perhatikan, gak perlu kita pusingkan perkara ghaib yang tidak diinformasikan. Itu dia tadi. Fahim dong? Ya. Jadi Mbak, teman-teman sekalian, jangan pusing. Jangan pusing. Ustaz, katanya Allah udah tulis tentang kita, betul. Terus kemudian kira-kira apa tulisan dia tentang saya, Ustaz ya? Ya. Lah kalau udah ditulis, kenapa kok kita diuji lagi, Ustaz? Jelas Allah ingin lihat amalan kita. Lah, tapi kan Ustaz, udah ditentukan kita di akhirat, tempat kita di mana. Tapi kenapa juga Allah masih uji? Itulah hak prerogatif Allah. Disitulah ilmunya Allah yang kita gak bisa menjangkaunya. Dan kita hanya diminta untuk mengimani perkara itu dan kemudian menjalani aktivitas sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kemudian pada usia baligh, pada laki-laki yang sudah mimpi basah, pada perempuan yang sudah datang bulan, maka kemudian Allah perintahkan untuk berpikir. Berpikir, kenapa kok berpikir? Ini aku hidup, yang menghidupkan Allah. Allah uji aku dengan kehidupan. Kalau begini kata Allah nggak boleh, kalau begini boleh. Inilah karena Allah kasih kita akal, Allah beri kita kemampuan untuk berpikir. Disitulah kemudian Allah akan hisab kita. Loh, kok dihisab lagi Ustaz? Kok dipertanggungjawabkan? Kan Allah sudah tuliskan ketetapan kita di Lauhul Mahfuz. Ya, justru inilah bukti keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena kalau dikasih bocoran semuanya apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz, bisa berantakan kita. Coba, Mbak, si abang tiba-tiba ngambil pisau, tusuk lah. Kok tusuk? Sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ya, ini ngawur. Ya, ini namanya ngawur. Ya. Kemudian seseorang dia melakukan kemaksiatan, dia berzina misalkan, atau mungkin dia durhaka kepada orang tuanya. Kok kamu durhaka sama orang tua? Dia bilang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Ini ngawur. Ya. Memang seluruh penciptaan langit dan bumi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, tapi tidak ada seorang pun di antara kita yang tahu apa yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Yang kita tahu adalah Allah menghidupkan kita dan Allah menguji kita. Apakah berbuat amal saleh ataukah berbuat amal maksiat. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kata Allah, telah kami berikan kepada mereka pilihan petunjuk. Apakah mereka mau melakukan fujuraha wa taqwaha? Apakah dia mau melakukan perkara kemaksiatan ataukah dia memilih perkara ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang terakhir, pertanyaan yang kedua, bagaimana hukumnya mengetahui atau mendengar atau terdengar ya, atau mendalami atau mengetahui ya lagu-lagu yang bersifat iluminasi ya, lagu-lagu rock ya, lagu-lagu underground ya, saya tahu itu kerjaan saya dulu juga di kampus ya, menelusuri ya bagaimana iluminasi lah katanya, bagaimana kemudian konspirasi, bagaimana
Tapi satu pesan saya, berfaedahkah kepada amal soleh atau tidak? Saya ulangi lagi, berfaedahkah pada amal soleh atau tidak? Teman saya naik gunung, ketemu sama orang Jerman bule di gunung di Kota Malang. Ya, bule ini hidup di gunung di Kota Malang, suami istri sama anak-anaknya. Kata dia apa? Ya, kiamat sudah dekat, kata dia. Tinggal di gunung, hidup gak pakai listrik, semua pakai teknologi biasa saja. Teman saya turun dari gunung setelah ketemu bule tadi bilang, "Lik, kiamat dah dekat, Lik." Ya. Terus gimana? Pokoknya kita harus ingatkan, Lik, semua orang, kiamat dah dekat, Lik. Terus duit-duit kita ini enggak usah lagi pakai duit-duit ini, pakai semuanya pakai dinar. Semua kita teknologi, mobil, rumah-rumah kita ini kita tinggalkan, Lik, kita ke hutan. Coba bayangkan, ya, sampai sekarang belum kiamat. Ya, saya tanya sama dia, terus apa yang mau antum lakukan? Pergi ke hutan, ingatkan orang kiamat, Lik? Enggak. Kalau ente bilang kiamat sudah dekat, sekarang saatnya ente baca Quran. Sekarang saatnya ente belajar baca Quran. Sekarang saatnya ente ikut pengajian rutin. Sekarang saatnya ente menghafal Al-Quran. Kalau ente bilang kiamat sudah dekat, saatnya ente menutup aurat. Kalau ente bilang kiamat sudah dekat, saatnya ente kemudian mempelajari fikih-fikih yang lain. Melakukan amal soleh, berdakwah kalau memang kiamat sudah dekat. Enggak ada salahnya memahami kiamat sudah dekat, tapi yang paling penting harus ada berdampak, ya, berefek, berfaedah pada amal soleh gitu. Sama juga ya tentang iluminasi. Oh ya, wah ini iluminasi, ini firman Sondri ini. Wah ini jangan, ini the new order ini. Stres kita dengan begitu. Sholat enggak, ini sholat itu aspirasi ini. Stres kita jadinya. Paham tuh? Ya, cukup kita tahu sudah tinggalkan, ya. Cukup kita tahu sudah selesai, kemudian fokus kita mempersiapkan amal soleh. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian. Saya lihat tadi banyak yang angkat tangan mau bertanya, berdiskusi, tapi mohon maaf mungkin waktu kita sangat terbatas sekali, ya. Dan mudah-mudahan suatu saat nanti Allah jumpakan kita kembali, kita sama-sama mengkaji, teman-teman sekalian. Untuk apa? Sekali lagi, untuk tidak terlena dengan kehidupan dunia, ya. Terutama apa? Game online. Perhatikan. Yang kedua, sebenarnya saya ingin sampaikan, selain game online, sosial media. Saya bersyukur, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan. Hampir 2 tahun saya nggak main Instagram. Hampir 2 tahun saya nggak main Facebook. Bagi teman-teman yang mau follow, saya nggak pernah update lagi. Ya, udah hampir 2 tahun. Ya. Kenapa Ustaz? Kiamat dah dekat. Kalau ente bilang kiamat dah dekat, jangan sibuk main sosmed. Kalau ente bilang kiamat sudah dekat, jangan sibuk main TikTok. Ya, kecuali Facebook, Instagram, TikTok untuk berdakwah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
masih jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau nggak salah saya kemarin itu tentang nikah ya, tema kajian spesial umum. Oke, untuk yang ikhwan dulu 2 pertanyaan. Pertanyaannya, apa itu nafkah? Oke. Kira-kira dari yang ikhwan ada yang bisa mau jawab? Yang belum menikah nih, khusus yang belum menikah. Ada yang ingin jawab pertanyaannya? Oke, boleh Bang. Boleh, silakan ya. Boleh Bang, bisa namanya boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Muhammad Waris Aziz. Saya kenal dengan ini. Nafkah itu kalau secara global ya, itu seorang suami memberi satu rezekinya kepada seorang istrinya untuk kehidupan sehari-hari, dan itu makan, makan sana. Tepat jawabannya Ustaz. Menafkahi atau memberikan harta untuk keluarga ya, untuk pangan dengan papan. Boleh lah. Oke, boleh. Oke, terima kasih kepada Bang Aziz. Oke, satu pertanyaan lagi untuk yang ikhwan. Pertanyaannya itu, sebutkan 3 kewajiban suami. Oke, ada yang berani menjawab? 3 kewajiban suami nih. Ada yang berani jawab nggak? Dari abang-abang nih, yang mau nikah atau berencana untuk akan nikah boleh. Oke, ada yang mau jawab? Oke, ini ahli, boleh silakan. Baik, terima kasih kepada pertanyaan. Mungkin untuk jawabannya 3 kewajiban seorang suami. Oke. Mungkin untuk kajian sebelumnya mungkin saya katakan, mungkin ini dari pendapat saya sendiri. Mungkin yang pertama itu adalah menafkahi keluarga, terus memberikan hak batin, lahir dan batin kepada keluarga, dan juga melindungi keluarga. Gimana Ustaz untuk jawabannya Ustaz? 3 kewajiban sebagai suami, betul Ustaz? Boleh, oke. Untuk yang ikhwan boleh yang jawabannya benar tadi maju ke depan untuk kita berikan the prize yang saat ini diberikan oleh Rumah Jawaban Oke, boleh Ustaz untuk ininya. Boleh bantu di dokumentasi ya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Selanjutnya ini untuk pertanyaan Ahwat. Ini umum keren banget ya. Ini ada kajian spesial, dopresnya banyak banget. Ada 13. Boleh? Oke. Saya izin dulu, mohon maaf ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk 2 penanya lagi. Ini ada pertanyaan sama seperti yang sebelumnya. Rulesnya tetap sama, yang belum menikah dan akan menikah ya insya Allah. Pertanyaannya adalah, sebutkan 3 kewajiban sebagai seorang istri. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 kewajiban seorang istri yang pertama adalah taat kepada suami, yang
berikutnya, ini ada satu pertanyaan lagi. Siapa nama lengkap dari materi kita pada hari ini? Oke. Kencang ya Kak? Materi hari ini adalah Ustadz Muhammad Maniki. Betul nggak kira-kira? Kurang tepat? Ada yang mau jawab lebih tepat? Benar nggak? Panitia gimana? Benar? Oke, boleh ya Kak? Ambil ya Kak? Oke, tadi mana? Panitia boleh dibantu ya kalau jawabannya benar, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama pemateri kita hari ini Ustadz Muhammad Maliki. Panitia benar? Oke benar. Terima kasih kepada yang sudah menjawab pertanyaannya. Pertanyaan yang sudah dilemparkan tadi itu teman-teman yang berhasil menjawab mendapatkan voucher diskon dari Rumah Jamu Nando, yaitu untuk wedding di Rumah Jamu Nando senilai Rp1.000.000. Nah untuk teman-teman yang menjawab dari apa tadi nanti mungkin bisa diambil atau di sama panitia, boleh ya panitia? Oke. Oke baiklah teman-teman, alhamdulillah untuk kajian kita pada hari ini itu sudah selesai dan Ustadznya sudah izin kami duluan tadi untuk ada urusan yang mendadak. Oleh karena itu mungkin untuk teman-teman nih boleh yang tadi 3 orang penanya silahkan nanti boleh pengurus dari umum untuk membagikan 3 voucher 3 door prize untuk penanya tadi. Boleh untuk penanya. Ini panitia gimana? Maju ke depan dokumentasinya untuk 3 penanya tadi yang bagiin. Boleh silakan. Oke, boleh teman-teman yang bertanya tadi, Ahmad yang bertanya tadi 3 orang ya totalnya. Sayang sekali sebenarnya kajian kita pada hari ini itu sangat dalam sebenarnya, karena memang perkara kehidupan ya yang kita jalani juga memang agak sulit sampai saat ini gitu. Semoga dengan adanya tadi itu dapat nambah ilmu kita dan dapat meningkatkan iman kita dan mendekatkan diri kita pada Allah SWT. Oke, boleh dari ya. Oke, untuk menutup acara kita pada hari ini kita akan tutup dengan doa yang pada kali ini kita khususkan juga untuk minta doa kesembuhan kepada Mami Pimpinan Umum Riau yaitu Ustazah Maryam. Semoga penyakitnya atau apapun yang menimpa dapat Allah permudah dan Allah sembuhkan. Yang kali ini akan dipimpin oleh Akhi Santi pada Raisan. Kami silakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, untuk yang akhwat, untuk 13 nama absen pertama, saya bacakan ya. Ada Jasmi, Yesi Wahyu Lestari, Febrianti Reniawati, Hosti Hafianti, Nur Rahmadoni, Gusti Rahmadanti, Nur Handayani, Yuliana, Nadia Mariza, Hansa Rizku, Sti Hairani Putri, Agustin Ratna Lingga,